Apa yang terbesit di benak Anda saat melihat logo-logo di bawah ini? Mungkin jika kamu melihat logo RCTI, kamu langsung nyanyi, RCTI oke. Kira-kira seperti itu. Jika kamu perhatikan logo RCTI, seperti ada kepala elang yang matanya bercahaya tajam, berwarna merah, yang menggambarkan visi dari perusahaan mengenai ketajaman dalam melihat informasi. Atau kalau kamu melihat logo Unilever, kamu akan melihat logo itu, dan jika kamu perhatikan betul-betul, itu adalah kumpulan doodle yang berbentuk U sebagai huruf pertama dari nama perusahaan Unilever. Begitu juga dengan logo WWF atau World Wildlife yang berbentuk panda sebagai perwakilan hewan eksotis yang dilindungi. Teori Gestalt sangat erat kaitannya dengan desain grafis atau desain logo perusahaan. Teori Gestalt dilatar belakangi oleh adanya persepsi visual. Persepsi visual yaitu proses pembuatan pola di mana orang memahami gambar melalui organisasi dan makna atau pengenalan. Pemahaman terhadap persepsi visual adalah kunci untuk memahami kecenderungan mata audiens dalam melihat suatu pola visual. Pengaplikasian teori Gestalt menjadi metode persepsi visual yang paling akurat, teruji dan bisa dikatakan masih relevan hingga saat ini. Teori Gestalt dikembangkan oleh Max Wertheimer, lahir tahun 1880 dan meninggal tahun 1943 bersama rekan-rekannya, yaitu Wolfgang Kohler dan Kurt Koffka. Teori ini dapat menjelaskan kecenderungan persepsi yang terbentuk di benak seseorang atau bisa dianggap sebagai ilusi optik. Hal ini dimungkinkan karena kemampuan indera kita yang menghasilkan bentuk di mana ada kumpulan garis dan kuva kita bisa melihat dan mengenali keseluruhan bentuknya. Prinsip-prinsip teori Gestalt beserta contohnya, bagaimana orang mengatur informasi visual ketika mereka melihat gambar atau objek. Ada kecenderungan manusia untuk mengorganisasi stimulus yang terpisah menjadi pengelompokan yang berdasar pada beberapa hal. Kecenderungan tersebut menjadi pengelompokan yang berdasar pada beberapa hal yang merupakan prinsip-prinsip dalam teori Gestalt yang banyak diterapkan dalam logo antara lain similarity, closure, figure ground, dan impossible figure. Similarity atau kemiripan. Similarity adalah teori yang menjelaskan bahwa objek-objek yang bentuk atau elemennya sama atau mirip akan dilihat sebagai satu kelompok tersendiri. Contohnya, logo The University of Manchester, di mana ada elemen warna yang sama pada IST dilihat sebagai satu kelompok objek tersendiri, sehingga IST 1824 terlihat seperti singkatan dari kata established 1824 yang artinya didirikan tahun 1824. Closure atau ketertutupan. Closure adalah teori yang menjelaskan bahwa kita akan melengkapi suatu objek menjadi sesuatu yang utuh, meski sebenarnya tidak komplit. Persepsi kita sangat tergantung dari fokus pandangan kita, sehingga bagian yang terbuka akan otomatis dianggap sebuah kesatuan yang tertutup. Ketika melihat huruf atau angka yang terpotong, audiens seolah disuruh menyempurnakannya sehingga membentuk kata atau angka tertentu. Contohnya, logo Bank Negara Indonesia atau BNI 46, secara otomatis otak kita akan melengkapi sendiri bagian yang terpotong sehingga membentuk angka 46 yang utuh. Figure and ground atau sosok dan latar. Prinsip ini menjelaskan bahwa otak kita bisa melihat foreground objek atau latar depannya, atau backgroundnya, latar belakangnya, atau keduanya dapat dilihat sebagai objek, di mana kita akan melihat suatu figur yang menonjol di antara objek-objek yang lain. Bisa karena sifatnya memang mencolok, atau karena sengaja kita memusatkan perhatian pada objek tertentu. Contohnya adalah logo Carrefour. Pertama kali mata kita akan memperlihatkan pada bidang yang berwarna merah dan biru. Kemudian bila diperhatikan lebih dalam lagi, kita bisa melihat ada huruf C di antaranya. Cerdas ya? Yang terakhir ada impossible figure, objek yang tidak mungkin dibuat di dalam dunia nyata 3 dimensi. Contohnya adalah logo Renault.
Jika dilihat dari bentuk, arah cahaya, dan bayangannya, sebenarnya ini adalah objek yang tidak mungkin di dunia nyata. Manfaat pengaplikasian teori Gestalt. Bagi desainer, menerapkan prinsip Gestalt dapat membuat karya logonya menjadi berkesan lebih smart. Kita tahu bahwa desainer berperan sebagai pemberi solusi dalam komunikasi visual. Penerapan Gestalt pada logo bisa memberi kepuasan mata dan imajinasi, juga membawa pesan bahwa kita dapat menciptakan solusi dari beberapa perspektif. Tanpa sadar, ada kegembiraan dan antusiasme bagi audiens yang berhasil menemukan gambar tersembunyi dan maknanya. Dengan begitu, akan terekam kuat dalam ingatan mereka sehingga menimbulkan kedekatan dan secara otomatis ingat pada entitas Anda, baik itu pada perusahaan atau produk Anda.